Selamat datang di perkuliahan pengantar bisnis. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Kita akan membahas atau mempelajari tentang materi lanjutan dari pertemuan yang lalu, masih tentang fungsi HRD. Di dalamnya adalah salah satu membahas tentang kompensasi dan upah. Kita akan mempelajari bersama. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kepada seluruh peserta perkuliahan akan mampu menjelaskan tentang kompensasi dan upah di dalam suatu perusahaan. Pembelajaran atau subtopik yang akan kita bahas yaitu pengertian dari kompensasi, tujuan kompensasi, bentuk upah, macam-macam benefit, teori upah, dan metode pembayaran upah. Nah, kita akan mencoba menjelaskan tentang pengertian apa yang dimaksud dengan kompensasi. Kompensasi yang seringkali kita pakai atau istilah ini sering digunakan dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah bentuk pembayaran dalam bentuk dan insentif yang memotivasi karyawan agar produktivitas kerja semakin meningkat. Artinya, sesuatu yang diberikan oleh pihak perusahaan untuk memotivasi agar produktivitas kerjanya atau kinerjanya bisa meningkat. Nah, ini adalah seringkali yang diibaratkan dengan gaji, istilahnya seperti itu. Tapi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan gaji dan kompensasi itu? Ya, tentunya itu ada beberapa perbedaan. Ya. Berikutnya adalah tentang kompensasi itu sendiri. Kalau kita mengenal kompensasi atau yang sering dikenal dengan upah atau gaji, itu adalah dibedakan menjadi kompensasi langsung dan tidak langsung. Kalau di dalam perusahaan itu atau dalam pekerjaan itu, orang kan akan menerima gaji setiap bulan dan di dalamnya akan ada rinciannya. Nah, di dalamnya ada tulisan namanya kompensasi langsung yang biasanya disebut dengan gaji pokok, di mana dalamnya ada upah dan gaji. Terus ada gaji variabel, ada bonus, insentif, dan kepemilikan saham. Selain itu ada juga kompensasi tidak langsung. Di dalamnya ada tunjangan, terus asuransi kesehatan, liburan pengganti, dana pensiun, dan kompensasi pekerja. Nah, ini biasanya lebih banyak dibayarkan ke seperti BPJS atau asuransi-asuransi, pensiun atau kesehatan lainnya. Nah, itu kita tidak langsung menerima tiap hari, tidak setiap bulannya, tetapi ini akan diterimakan di kemudian hari kalau memang sudah bisa diklaim atau memang terjadi sesuatu misalnya dengan kait dengan kesehatan atau pensiun itu bisa dilakukan. Tetapi yang langsung ini adalah kompensasi yang diterimakan oleh karyawan ya yang harus diberikan oleh pemilik bisnis atau pelaku bisnis itu yang diberikan kepada karyawan setiap bulannya. Nah, ini biasanya akan memotivasi kinerja karyawan itu bisa lebih baik lagi. Berikutnya adalah kita mencoba mengenal tentang teori kompensasi. Ya, tentunya dasar dari penetapan sebuah kompensasi dalam perusahaan itu tentunya ada dasarnya, ada teori yang mendasari sehingga menjadi sebuah standar. Ada teori tentang teori kompensasi standar hidup. Yang dimaksud dengan teori kompensasi standar hidup adalah teori standar hidup adalah sistem kompensasi di mana upah atau gaji ditentukan dengan menyesuaikan standar hidup layak di mana para pekerja dapat menikmati hidup dengan damai, di mana-mana, tentram, sejahtera, mencakup jaminan pensiun, dari tua, tabungan, pendidikan, tempat tinggal, transportasi, dan sebagainya. Jadi di sini kompensasi itu memang sebisa mungkin sesuai dengan standar kehidupan layak. Hanya tidak semua perusahaan tidak bisa memberikan komponen-komponen ini. Semua tergantung dari kondisi perusahaan. Ada perusahaan yang sudah solid sekali, profitnya juga selalu luar biasa, nah itu bisa tercover. Jadi setiap organisasi, setiap pengelola bisnis atau setiap perusahaan itu tentunya akan punya standar yang berbeda-beda. Ada yang cuma gaji dan pensiun saja, tidak ada pendidikan, tidak ada pemberian rumah tinggal dan sebagainya. Itu kan semua tergantung dari kondisi keuangan, kondisi manajemen pengelolaannya di dalam perusahaan tersebut. Kalau perusahaan kecil ya kita belum bisa mencapai seperti ini. Nah, itu sekali lagi tidak bisa disamakan setiap organisasi, tetapi ada standar hidup yang harus diberikan. Tentunya gaji itu sudah mengcover untuk agar damai, tentram, dan sejahtera itu yang awal. Tetapi selebihnya itu adalah kompensasi yang bisa ditambahkan sesuai dengan kemampuan dari perusahaan. Perbedaan upah dan gaji. Nah, kita seringkali mendengar upah yang diterima, gaji yang diterima, itu apa sih bedanya? Nah, kalau misalnya upah itu ini berlaku untuk level-level yang memang bekerjanya dengan menggunakan sistem jam. Contohnya ya dengan operator atau pekerja harian, pekerja kontrak itu biasanya kontrak yang dalam arti yang kelompok tertentu itu dihitung berdasarkan jam.
atau outsourcing. Tapi kalau gaji itu juga bisa berdasarkan mingguan, 2 mingguan, bulanan, atau tahunan. Jadi makanya gaji itu diterimakan setiap bulan. Kalau upah tidak, setelah bekerja kita diberikan. Nah ini biasanya yang lebih mudahnya kita bisa memberikan contoh buruh misalnya cuci rumah atau cuci gosok itu kan langsung dikasih. Terus misalnya pekerja lepas harian, hari ini masuk mengerjakan apa, di total dapat berapa, hari itu dibayar. Itu namanya upah berdasarkan jam. Ya itu bedanya, kalau gaji bisa per mingguan, bisa 2 mingguan, bahkan yang standar kalau sudah perusahaan atau bisnis yang sudah berjalan stabil itu akan diterimakan tiap bulanan. Gitu. Nah, tujuan kompensasi itu ada 6 di sini. Yang satu pertama ya jelas harus memenuhi kebutuhan. Tadi dijelaskan untuk memenuhi kehidupan, kesejahteraan, ketentraman. Nah itu adalah yang pertama. Yang kedua mengikat. Mengikat itu dalam arti ini. Pada seseorang diberikan gaji atau kompensasi itu kan berarti ada ikatan antara pekerja itu dengan perusahaan. Nah dan kenapa gaji kompensasi itu diberikan setiap bulan ya karena memang ada ikatan. Dia harus bekerja dulu, baru diberikan gaji. Nah, terus sudah gitu untuk memotivasi. Nah, karena memotivasi ini setiap orang mungkin memiliki kompensasi berbeda-beda. Nah, tapi setidaknya ini memotivasi, memicu semangat kerjanya supaya lebih baik lagi, karena kalau kayak gitu biasanya akan ada peningkatan dalam hal kompensasi. Dan itu juga memberikan keadilan tujuannya. Tujuannya itu bahwa adil, bahwa orang bekerja itu harus diberikan kompensasi sesuai dengan yang dikerjakan atau imbalan. Nah, tapi memang terkadang kompensasi itu juga tidak stabil ya, artinya tidak statis ya, selalu berubah-ubah. Kadang tergantung dari kondisi perusahaan, tergantung dari bisnis juga, tergantung dari performa dari karyawan ya. Tapi ada juga gaji yang memang bruto langsung tetap seperti itu. Ada juga yang memang diperhitungkan tiap bulannya, pendapatan tiap bulan atau tiap orang pasti berbeda. Dan ini tujuannya ya memang untuk memberikan variasi, perbedaan kompensasi di setiap perusahaan. Bentuk upah dan pembayarannya berdasarkan performa. Jadi upah itu atau kompensasi itu memang biasanya diberikan tiap bulan atau seminggu atau 2 mingguan. Dan itu juga memperhatikan dari jabatannya, dari lingkup kerjanya, dari performa. Performa itu adalah penilaian kinerjanya. Kalau misalnya kerjanya bagus, excellent, ya dia layak dapat gaji yang penuh. Kalau misalnya dia kerjanya setengah-setengah, ya dia harus menerima seberapa. Nah, setelah itu gaji ini kan harus dievaluasi juga. Jadi performa itu harus dievaluasi sehingga seseorang itu akan mendapatkan berdasarkan gaji sesuai dengan kinerjanya, penilaiannya. Gitu ya. Jadi ini contohnya. Bentuk-bentuknya itu adalah upah per potong. Upah per potong itu yang tadi ya per pekerjaan. Terus upah yang sifatnya insentif. Insentif itu adalah biasanya pekerjaan yang project, nanti kalau sudah dapat insentif. Atau misalnya marketing, bagian marketing itu kan penjualannya berdasarkan dari berapa banyaknya produk atau barang yang dijual. Nanti dari situ akan dapat insentif dan sebagainya. Dan merit pay ini adalah ya gaji yang memang diberikan rutin dengan sesuai dengan apa namanya merit system ya, pembayaran yang sesuai dengan merit system yang sudah ada di perusahaan, bisa mingguan, 2 mingguan atau sebulan ya, memang sudah terpola sistemnya. Ini saya sampaikan macam-macam bentuk upah yang tadi disampaikan. Kalau upah itu pembayarannya atau gajinya dibayarkan per jam. Kita juga bisa melihat ya, kadang kita kalau misalnya membutuhkan tenaga buruh lepas itu memang kita lihat ya per jam, per berapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Macam-macam upah dibedakan ada 5. Upah berdasarkan waktu. Jadi upah ini diberikan karena melihat atau pekerjaan jamnya per minggu, per hari, dan sebagainya. Terus upah berdasarkan hasil. Hasil itu adalah produk yang dihasilkan, jumlah produk yang dihasilkan. Terus berdasarkan komisi. Komisi itu adalah bayaran yang diterima berdasarkan persentase hasil kepenjualan. Ya. Jadi kalau kita bisa menjual berapa, dapat komisi berapa gitu ya. Bagian pemasaran dan manajemen pemasaran biasanya dibayar berdasarkan komisi atau kombinasi antara gaji dan komisi. Memang seperti itu. Gaji tetapnya sedikit, tapi komisinya kalau dia berhasil mencapai target atau menjual produk seperti itu, dia akan dapat komisi yang besar. Nah, selain itu upah yang lainnya disebut juga atau contohnya adalah bonus. Bonus merupakan upah tambahan yang diberikan kepada karyawan di samping gaji tetap yang sudah diterima sebagai penghargaan.
Bonus biasanya diberikan apabila perusahaan mendapatkan keuntungan lebih. Jadi bonus itu tiap perusahaan beda, dapatnya juga beda, tergantung dari profit perusahaan itu, biasanya nanti akan ada bonus gitu ya. Yang terakhir adalah pembagian keuntungan. Ide pembagian keuntungan yang diterima perusahaan digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja para pekerjanya. Beberapa perusahaan memasukkan pembagian keuntungan dalam program pensiun. Jadi supaya aman, supaya semuanya dapat, biasanya disampaikan, dimasukkan ke dalam program pensiun. Ini adalah pembagian upah atau jenis upah yang kita pahami yang seringkali digunakan dalam perusahaan-perusahaan. Di bawah ini adalah macam-macam benefit yang diterima karyawan. Jadi setiap karyawan itu apa saja yang didapat ya sebetulnya banyak. Tapi sekali lagi kami harus sampaikan bahwa setiap perusahaan punya standar yang berbeda. Setiap perusahaan punya cara memberikan kompensasi atau kesejahteraan kepada karyawan beda-beda. Tergantung dari jenis perusahaannya, tergantung dari besar kecilnya perusahaannya, tergantung dari keuangannya, tergantung dari profit. Itu semuanya yang menetapkan adalah perusahaan. Tapi ini saya memberikan contoh-contoh yang seringkali yang pada umumnya diterima oleh karyawan terkait dengan benefit. Yang pertama adalah supplemental pay benefit, ya ini adalah memang yang wajib. Terus kadang pajak itu biasanya dibayarkan oleh perusahaan, ya. Terus nanti ada pajak untuk tunjangan kepada para penganggur. Nah ini mungkin kalau di Indonesia belum ada ya, kalau di luar negeri banyak ya. Jadi menganggur aja dibayar. Nah terus udah gitu supplemental pay benefit ya, terus ada insurance benefit ya, terus ada retirement benefit. Nah ini nanti tugas Anda adalah mencari istilah-istilah ini dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan supplemental, ada yang disebut dengan insurance benefit ya, dan apa yang disebut retirement benefit. Nah itu menjadi tugas tambahan yang nanti juga ikut dikumpulkan pada tugas akhir. Nah berikutnya adalah pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari materi hari ini? Ya, jika tidak ada, kita masuk ke tugas. Silakan Anda mendiskusikan bersama kelompok. Ditambah tugas yang tadi, yang barusan di slide ke-2 sebelum ini. Silakan Anda mencari peristilahan yang dimaksud tadi, ya, supplemental benefit, terus ada insurance benefit dan sebagainya. Itu yang dicari, digabungkan kepada materi diskusi kita hari ini. Dibuka di halaman 230, silakan dikumpulkan sesuai dengan duduk yang sudah disediakan. Itulah pertemuan kita hari ini. Nah, mohon lebih banyak berdiskusi. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi yang baru lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan sampai ketemu kembali. See you semuanya.